kembali dengan saya Chef Ocha. Kali ini saya akan buat satu kudapan menarik, yaitu roti spesial yang berbeda sekali dengan roti pada umumnya. Roti ini spesial karena ada dua proses pematangan, yaitu direbus dan juga dibakar ya, atau di-bake. Nah, roti ini mempunyai karakter teksturnya itu kenyal ya, kenyal kemudian chewy dengan bagian permukaannya yang mengkilap. Roti ini biasa disebut dengan roti bagel ya, atau kita sebut roti bagels ya. Jadi roti ini adalah roti khas dari Eropa Timur. Nah, penasaran kan dengan resepnya? Ini dia bahan-bahannya. Saya udah siapkan dry ingredient terlebih dahulu ya. Hari ini kita pakainya tepung protein tinggi. Nah, jangan pakai tepung protein sedang atau rendah ya kalau untuk buat bagel ini. Jadi kita harus pakai tepung protein tinggi murni 100% ya. Kemudian saya sudah siapkan juga improver maxi soft. Nah, ini kegunaannya apa sih Kak Fitda? Jadi kalau misalkan di roti, improver tuh fungsinya sama pentingnya kayak ragi. Kalau ragi kan mengembangkan ya. Jadi kalau improver maxi soft ini untuk melembutkan. Jadi kalau mau roti kita lembutnya tahan lama ya, itu boleh pakai maxi soft. Kadang kan gini Kak Fitda, kalau kita buat roti, umurnya baru setelah panggang 5 jam aja, rotinya akan cenderung cepat kering kalau tanpa improver. Jadi hari ini kita pakai improver maxi soft supaya rotinya tahan lembut lebih lama. Dan pemakaiannya Kak Fitda cukup sedikit aja ya, sekitar 5 gram sampai dengan 10 gram per 1 kilo tepung. Jadi kalau 1 kilo tepung makainya itu 5 sampai 10 gram aja, atau sekitar 1 sendok teh sampai dengan 1 sendok makan peres ya. Ini kita pakai setengah kilo aja. Kemudian saya masukkan improver ya. Kemudian kita campur ini susu bubuk. Kemudian ada garam ya. Garamnya setelah ada garam, kita ada ragi ya. Ada ragi. Kemudian ada gula pasir. Nah, di sini kalau Elmo lovers lihat ya, antara garam dengan ragi itu kan disatukan ya. Kenapa? Karena pada disatukan, biasanya kalau dipisah, salah satu bahan antara garam atau ragi itu biasanya tertinggal. Kalau tertinggal itu bahaya banget dalam pembuatan roti. Jadi, kalau saya lebih menyarankan ya, merekomendasikan dry ingredient itu kita aduk dulu secara berbarengan. Kalau misalkan raginya kena garam, apakah nggak berefek? Ragi dengan garam boleh disatukan seperti ini, asal dalam jangka waktu cepat. Jadi pada saat kita mau buat langsung disatukan seperti ini boleh Kak Fitda. Soalnya kalau dipisah-pisah itu biasanya cenderung ada yang tertinggal. Jadi kalau garam atau ragi yang tertinggal itu bahaya banget ya dalam pembuatan roti. Jadi kalau misalnya seperti ini, dry ingredientnya kita cek dulu nih. Garam, gula, ragi, improver sudah ada, oke. Berarti jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan improvernya tertinggal, raginya tertinggal, gulanya tertinggal, atau garamnya tertinggal ya. Kalau sudah seperti ini, baru kita mix nih Kak Fitda. Kita mix sekitar 1 menit aja. Ini boleh dengan tangan, boleh kita langsung menggunakan mixer ya. Ya. Masih kering semua loh. Ini masih kering semua ya. Ini masih kering semua. Lanjut. Kemudian kita masukkan ke speed 1 dulu, hanya untuk pencampuran. Jadi supaya ragi, garam dan lain-lainnya bahannya tercampur dengan rata ya. Enggak ada garam ngegumpal di satu sisi, enggak ya. Jadi tercampur dengan rata ya. Oke. Setelah ini kita akan masukkan bahan cairan. Bahan cairannya ini ada susu cair dan dengan air ya. Jadi dicampur. Kalau Elmo lovers mau hanya menggunakan susu cair aja boleh. Kalau mau menggunakan susu cair airnya aja juga boleh ya. Untuk gramasinya nanti kalau misalkan ini kan setengah-setengah, tapi kalau misalkan mau gramasinya sama. Jadi nanti tinggal diganti aja. Kalau air ya full air berarti semua. Nah, nih Kak Fitda, ini kan udah ya, udah masuk semua. Kemudian kita campurkan coklat bubuk African Red ya, yang kadar persenannya itu adalah 20-24%. Jadi Afred itu isinya seperti ini nanti ya. Seperti ini ya. Nah, iya kalau boleh nanti diayak dulu ya, atau disaring terlebih dahulu ya. Karena biasanya kalau lemak kokoanya tinggi itu biasanya cenderung kalau kokoa bubuk itu atau coklat bubuk itu agak sedikit menggumpal. Jadi harus disaring ya, supaya nanti pada saat diaduk pun semuanya rata seperti itu Kak Fitda. Oke. Kita tunggu dulu sampai coklat bubuknya tercampur rata, baru kita siapkan air. Nah, pergunakan airnya air dingin ya Kak Fitda. Oke.
Nah, Jadi ini susu yang dicampur air dingin gitu ya? betul. Chef Ocha, Jadi ya? Elmo Lovers kalau mau pakai air, direkomendasikan airnya itu air dingin ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan saya nih Kak Fitda ya, kalau misalkan mau buat sesuatu, apalagi roti, saya biasakan sisakan airnya sedikit seperti ini. Ya, karena penyerapan tepung, air pada tepung itu beda-beda, apalagi kalau kita pakai beda-beda merek ya. Nah, takutnya kan terlalu nyerap kebanyakan air, takutnya nanti malah adonannya jadi kolaps. Kalau kekurangan air nanti kita malah jadinya nambah airnya kebanyakan, seperti itu. Jadi kita sisakan dulu sedikit untuk lihat airnya sudah cukup atau belum gitu. Kalau pakai susunya tuh susu bubuk yang dicampur air, itu boleh nggak sih? Susu bubuk yang dicampur air boleh, tapi memang sebenarnya kalau yang disarankan adalah susu bubuknya aja. Kalau mau di skip susu cairnya boleh, karena susu bubuk itu mewakili 2-3 kali susu cair. Iya. Iya, jadi yang direkomendasikan malah penggunaan susu bubuknya aja, Kak. Kalau mau digantikan susu cairnya boleh digantikan dengan air. Nah, Jadi untuk semua takarannya itu udah aku sebut di awal, jadi akan di spill nanti resepnya di akhir live ya. Betul. Jadi sekarang simak aja dulu tutorial Nah. pembuatannya. setelah ini ya, setelah air masuk sekitar 1 menit ya, bahan cairan sudah masuk, kita masukkan avena margarin. Ya, kita masukkan avena margarin. Ya. Kemudian kita aduk lagi nih, masih tetap low speed ya. Jadi kalau kita nyampur-nyampur bahan itu biasanya kita low speed, Kak. Supaya adonannya nggak panas. Kan percuma kita udah pakai air dingin, tapi kita nyampurin itu pakai high speed, tau-taunya nanti adonannya jadi panas ya. Karena begitu bolnya bergerak, adonannya ikut teraduk, itu akan membuat adonannya panas. Jadi raginya akan aktif sebelum waktu yang kita mau. Jadi di sini nggak boleh diaktifin dulu nih raginya ya. Yang diaktifin itu pada saat nanti resting time atau fermentasi. Elmo Lovers pernah buat roti kepanasan ya, adonannya di atas 30 derajat, di atas 33 bahkan. Itu biasanya hole-nya atau crumb-nya atau remahnya itu ada bolongnya besar-besar. Itu pertama. Yang kedua, yang seharusnya rotinya besar-besar, gendut-gendut ya, itu cenderung kolaps dan adonannya juga lengket pada saat mau dibentuk. Jadi bentuknya nanti agak sulit seperti itu. Jadi malah kurang bagus, nanti malah cepet kering juga rotinya. Begitu. Efek dari kalau adonannya kepanasan saat Betul, dimasak ya, Chef. betul. Jadi raginya tuh udah aktif sebelum waktunya. Betul, gitu. betul. Itu tadi efeknya ya, yang Iya. dijelasin oleh Chef Ocha. Makanya itu pentingnya menggunakan air dingin kalau untuk ngaduk roti. Nah, nih Elmo Lovers bisa lihat nih ya, adonan masih berpasir ya. Iya. Jadi, direkomendasikan penambahan airnya itu setelah margarin masuk. Jadi kalau misalkan kita mau buat roti ya, airnya disisakan sedikit, itu setelah margarinnya masuk. Jadi margarin masuk dulu, baru nanti kita lihat apakah adonannya masih butuh tambahan air. Kalau masih butuh tambahan air, silakan ditambahkan. Jadi kadang kalau misalkan kita main cepet-cepetan aja nih Elmo Lovers biasanya cepet-cepetan aja diaduk semuanya ya. Tenang, masih keras, menteganya belum masuk. Begitu menteganya masuk, adonannya totonya terlalu lembek, terlalu lembut seperti itu. Resep ini tuh nggak pakai telur ya memang. Ya. Jadi kalau bagel berbeda dengan donat, berbeda dengan roti manis, memang ciri khasnya yang mau kita tampilkan itu adalah pada saat kita makan chewy, kemudian di luarnya tuh mengkilap, agak padat. Tapi untuk yang kali ini resepnya selain chewy, tapi kita buat lembut ke Fitda tanpa penggunaan telur. Gitu. Elmo Lovers mau buat roti itu harus memakai improver. Jadi kalau saran dari saya ya, ragi itu kan harus. Andai dia adalah suaminya atau dia papahnya. Kemudian improvers itu adalah apa? Improvers itu mamahnya. Jadi dalam satu keluarga harus lengkap, mama dan papa. Karena apa? Kayak gini, kadang kalau cuma ragi doang kita buat roti nih ya, baru 1 hari, setelah hari kedua rotinya cenderung kering. Kita mengandai-andaikan kita mau roti kita tuh sama kayak yang kita beli di mall. Taruh showcase terbuka, terus rotinya begitu dimakan masih tetap lembut. Nah itu intinya apa? Intinya improver. Jadi improver harus tetap dipakai ya, selain margarinnya juga harus dipakai. Ini adonannya memang agak sedikit keras ya, berbeda dibandingkan roti-roti jenis lainnya.
Bagel ini memang mempunyai adonan sedikit bagel. Bagel ini membuat sedikit lebih keras ya. Kita tunggu kalis saja Kak Vida. Patokannya itu kalau misalkan kalis dan elastis ya harus kalis dan elastis. Kalau kalis dan elastis itu adalah salah satu cirinya nih, adonan roti itu begitu kita pegang kan nggak lengket ya. Kalau lengket itu biasanya dia belum teraduk dengan sempurna ya, belum homogen. Selain itu, pada saat kita ambil sedikit, kita bisa rentangkan nih Kak Vida. Kita rentangkan nih Elmo Lovers, dia bisa seperti kulit martabak telur. Jadi tipis gitu dia. Apa namanya struktur rotinya, dia bisa tipis. Kemudian begitu kita tarik sobekannya lurus. Jadi sobekannya sudah nggak acak-acakan lagi seperti itu. Elmo Lovers ya, ini adalah salah satu ciri dari adonan kalis. Jadi kalau adonan kalis tuh nggak ada patokan waktu ya, tergantung mixer kan. Makin kuat mixernya, otomatis dia akan makin cepat proses pengkalisan. Nah, contohnya nih, kalau adonan kalis kita ambil, kita rentangkan bisa tipis seperti ini ya. Kemudian kita robek nih tipisannya, yang tipis itu sudah bisa garis sejajar seperti ini. Ini adalah kalis dan elastis. Seperti itu. Coklat chip ya, Elmo Lovers jangan dimasukkan di awal, karena kalau misalkan dimasukkan di awal ya, adonannya itu jatuhnya nanti coklat chipnya akan membaur ke adonan. Jadi kita kan maunya tetap coklat chipnya tetap ada ya. Kalau dimasukkan ke duluan, dia nanti adonan jadi warnanya jadi kurang cantik. Jadi masukkan itu setelah dia kalis. Jadi memang dicampurnya hanya sampai si coklat chip Elmernya ini tercampur dengan rata. Jadi nggak dari awal ya, kalau dari awal pengadukan coklat chipnya nanti nggak terbentuk lagi karena hancur seperti itu. Ini boleh kita tutup ya dengan plastik. Nah, mungkin Kak Vida, Elmo Lovers mungkin ada yang belum tahu nih cara ngebuletin roti. Ini sebenarnya simple ya, simple tapi rounding, simple tapi mungkin banyak orang yang masih belum tahu atau baru mau ke roti. Jadi kalau misalkan intinya aja ya, cara nge-rounding itu seperti ini. Ini contohnya tangan ya, tangan kita bentuknya C. Kita perhatikan yang bagian jempol sampai dengan kelingking itu tuh nempel di meja. Contoh ini meja ya, ini contohnya permukaan meja. Nah, bentuknya C seperti ini, kita nempel di meja, tempel di permukaan meja, kita tekan mejanya. Ini kan adonan di dalam ya, contohnya adonan di dalam. Tekan mejanya sekuat mungkin ya, jangan sampai terbuka seperti ini ya, tapi tekan mejanya dan gerakannya memutar. Gerakannya memutar. Dari kelingking sampai dengan jempol, gerakannya memutar seperti ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dia permukaannya sudah halus. Jadi bukan rotinya yang diurek-urek seperti ini ya, bukan gini, tapi C. Yang ditekan bukan rotinya, tapi tekan mejanya. Jadi permukaan tangan kita bagian kelingking sampai dengan jempol, gerakannya memutar, bentuknya C seperti ini. Tekan mejanya, kita gerakannya memutar, hitung sampai 5, dia sudah pasti roundingnya udah bagus. Adonan tadi kan sudah kita bulatkan ya. Pada saat kita bulatkan, cenderung aroma adonannya itu stres. Jadi kalau adonannya supaya nggak stres, bagaimana? Pada saat kita, contohnya nih, kenapa kita bilang stres ya, Kak Vida? Pada saat kita roll adonannya itu nggak mau mengikuti bentuk yang kita mau. Jadi kita maunya bentuknya bulat, contohnya kayak donat ya. Langsung dari kita potong timbang, langsung kita roll gitu. Kita nggak diamkan proses resting. Yang tadinya bulat, kita bentuk jadinya bentuknya lonjong. Jadi seperti itu. Jadi proses resting itu sangat penting dalam pembuatan roti. Nah ini, di rolling. Nah kalau sudah di rolling, kita lakukan seperti ini. Nah ini kita gulung, Kak Vida. Jadi Elmo Lovers kita gulung ya seperti ini. Nah, oh ya, dibiasakan kalau mau yang dibentuk duluan tuh adalah yang kita taruh duluan rounding pertama ya. Jadi kalau buat roti itu sebisa mungkin diurutkan. Jadi nanti yang mengembang duluan adalah yang kita berikan isi atau kita berikan bentuk gitu. Resting yang kedua, proses berikutnya apa ini? Ini kita akan masuk proses pembentukan. Jadi pembentukan. Jadi bagel ini
unik Kak Fitda, karena bentuknya itu seperti donat tapi bukan donat gitu. Kita taruh ujung rolling pin di sini, kemudian kita pipihkan. Ya, kita pipihkan seperti ini. Kemudian di bagian ujung yang ini nutupin nih. Elmo lover ditutup seperti ini. Nah, ini adalah bentuk bagel ya. Seperti ini. Jadi bentuknya seperti cincin. Pas banget ya bentuknya. Oke, nah sebelum kita kan kita nggak taruh langsung di loyang nih Elmo lover. Jadi kita alas dulu dengan plastik seperti ini boleh, ataupun kalau tidak baking paper boleh seperti ini ya. Nah, betul, kita taruh deh ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam proses fermentasi. Kalau sudah seperti ini, kita taruh di dalam proofing box. Di dalam kolam. Ya, sampai dia mengembang. Mengembangnya nggak usah sampai maksimal ya. Mengembangnya itu sampai dia ukurannya setidaknya sedikit lebih besar dari ukuran awal. Jadi bagels ini adalah ciri khasnya itu salah satunya cara pengolahannya itu selain di bake dia ada cara pengolahannya direbus. Ya, dan direbusnya nanti ada tipsnya lagi supaya rotinya nggak kolaps gitu ya, nggak kempes, tetap montok gemoy seperti aku. Jadi kita buat langsung aja, buat fla, nggak usah pakai ribet-ribet, kita pakai fla instan aja ya, biar nggak capek dan nanti gagal. Betul. Nah, tuh kita pakai satu bagian nih Kak Fitda. Satu bagian dengan 2 sampai 3 bagian air atau susu cair atau cairan. Jadi contohnya kalau misalkan custard powdernya 100, berarti susu cair yang kita gunakan atau air dingin yang kita gunakan harus dingin ya. Susu cair atau air dingin yang kita gunakan adalah 2,5 kalinya atau sampai dengan 3 kalinya. Nah, kita kocok ini atau kita aduk ini sampai dia mengental ya. Kita pakai Elmo lip glaze yang dark boleh untuk menyesuaikan warnanya, atau kalau misalkan mau yang white juga boleh ya. Berarti sesuai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh masukkan ke piping, kemudian kita taruh di lemari es ya. Dan ada 2 bahan yang nanti akan kita masukkan ke dalam air ini. Yang pertama adalah madu ya, sekitar 2 sendok makan lah ya. Sebenarnya aslinya itu pakai malt ya, tapi dikarenakan maltnya memang tidak ada, tidak mudah didapatkan, jadi kita pakainya madu ya. Madu boleh, larutan gula, larutan air gula juga boleh ya. Nah, kemudian sebelum bagelnya masuk ini kan madunya sudah kita larutkan ya ke dalam air panas ya. Kemudian nanti kita sebelum bagelnya masuk kita tambahkan satu bahan penting. Jadi kenapa harus ada air yang dicampur dengan madu dan bahan yang kita sebut baking soda? Itu supaya bagel itu karakternya tercipta. Jadi karakternya bagelnya itu adalah permukaannya mengkilap. Sesudah permukaannya mengkilap, kenapa harus direbus dulu? Supaya pada saat kita makan chewy. Jadi kalau misalkan kita nggak rebus dulu nih, langsung kita full bake, jatuhnya kayak roti soft roll. Tapi kalau misalkan kita rebus dulu, roti yang kita mau atau kita makan chewy-nya tuh tercipta dari sini. Jadi harus direbus terlebih dahulu. Kemudian kalau mengkilap, tambahkan air campuran madu dengan baking soda. Jadi kalau hanya air aja, roti bagelnya nggak mengkilap. Mungkin rotinya akan chewy ya, tapi nggak mengkilap. Jadi karakternya si bagel itu selain mengkilap, dia juga rasanya harus chewy atau dimakan harus chewy. Seperti itu. Tapi yang kita buat hari ini sudah kita modifikasi sedemikian rupa supaya karakternya orang Indonesia yang mau rotinya tuh bisa masuk ya. Jadi rotinya nanti nggak terlalu ngebagel banget, nggak terlalu kenyal sekali, tapi masih tetap kenyal, masih tetap mengkilap dengan rotinya yang dimakan tuh lembut seperti itu, Kak Fitda. Baking soda ya, baking sodanya sekitar 1 sendok teh. Nah, baking soda ini yang membuat adonannya mengkilap. Nah, kalau sudah seperti itu, adonannya kita bisa angkat ya, karena tadi kita sudah pakai pelapis, kita pakai plastik, kemudian kita rebus. Di setiap sisinya kita rebus itu sekitar 30 sampai 60 detik.
baking soda ini akan buat dia adonannya sedikit lebih besar ya. Dan juga dia akan lebih cantik warnanya. Rasanya bagel itu karakternya malah dari baking soda. Jadi kalau misalkan ada yang sudah biasa beli bagel nih ya kan, rasa bagelnya itu ya dari air rebusan baking soda seperti itu. Yang ditambahkan madu supaya aroma pahit atau aroma baking sodanya itu cenderung hilang. Nah, ini kalau sudah, kita tetap berikan dia ruang ya, karena dia akan mengembang lagi. Ini yang udah matang ya. Ini yang baru matang, yang baru kita angkat dari oven. Kemudian kita belah ya nih ya, crunchy ya untuk tuh, dengar nggak? Crunchy ini pinggirannya ya. Kita bagi dua nih ya, lembut ya rotinya ya, tuh lembut sekali ya, lembut dan agak cuy-cuy ya. Memang karakternya harus cuy seperti ini. Kalau tidak cuy otomatis bagelnya masih terlalu lembut seperti itu. Jadi bagel itu lembut tapi cuy. Dengan krim ya, dengan krim, kemudian kita tambahkan Gorero biar nanti dimakan ada crunchy-crunchy-nya. Nah, mudah bukan membuatnya? Jangan lupa di rebag ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Elma, Inspiring Innovation. Bye!